Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya kan tentang perubahan dan interaksi antar ruang ya. Juga ini dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik ya. Baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Beberapa kasus yang menjadi sorotan ini ya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang sengketa perbatasan wilayah. Dan yang sekarang saya akan menjelaskan tentang pekerja migran. Jadi pekerja migran ini dipengaruhi oleh pesatnya laju globalisasi ya, yang meningkatkan jumlah pekerja migran ya, dari berbagai negara. Nah, banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajibannya yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asalnya dan negara-negara tujuannya. Nah, beberapa kasus pekerja migran ini menjadi perhatian negara-negara ASEAN. Antara lain kerja paksa, tenaga asing, dan biaya murah. Bahkan perdagangan pekerja rumah tangga migran ini sering terjadi. Bagi ASEAN, kasus ini menjadi perhatian tersendiri. Beberapa negara ASEAN juga menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan untuk TK, tenaga kerja luar negeri. Bukan TKI, kalau TKI ini ke Indonesia malah ya. Tenaga kerja luar negeri ya, atau tenaga kerja migran ya. Atau pekerja migran. Kalau lebih pahamnya itu TKI, tenaga kerja Indonesia di luar ya. Kalau TKW, tenaga kerja wanita yang kerja di luar. Ingat, TKI, TKW itu penyumbang devisa juga itu. Pahlawan devisa. Saya lanjutkan ya. Jadi beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusunnya peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah kerja yang diberikan. Penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran. Yang pertama adalah fokusnya pada bantuan teknis ya, kepada kelompok kerja ASEAN ya, tentang pekerja migran yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, organisasi pekerja migran, dan akademis. Untuk apa? Untuk melakukan advokasi atau lobby, atau menyusun rancangan dan menyelenggarakan konsultasi regional dan nasional mengenai deklarasi ASEAN. Ya. Agar tenaga kerja migran ini memiliki jaminan, memiliki hak yang sama. Kemudian yang selanjutnya ini penguatan aliansi regional, perlindungan pekerja rumah tangga atau disingkat ADEWA, Aliansi Regional bagi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Migran. Fokusnya ini mendukung jejaring nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran dalam membentuk aliansi pekerja rumah tangga Asia di tingkat regional. Jadi kalau ada asisten rumah tangga impor, itu sudah masuk dalam aliansi atau organisasi ini ya. ASEAN Domestic Worker Alliance atau ADWA ya. Untuk apa? Untuk mengadvokasi kesetaraan hak manusia, hak asasi manusia, dan perlindungan ketenaga kerjaan bagi rumah tangga di Asia. Kan sering kita dulu kita sering mendengar bahwa TKW kita disetrika punggungnya, dianiaya, sama tuan rumahnya. Tapi kalau ini sudah ada, ini insya Allah enak. Lalu yang selanjutnya, tadi tentang politik ya, dan sekarang kita bahas tentang pendidikan ya. Jadi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Yang pertama, ketimpangan ya. Kualitas pendidikan antar negara anggota ASEAN ini menjadi salah satu kendala problematika terbesar untuk ASEAN ya. Dari 10 negara ASEAN ini terdapat kurang lebih ya 7.446 perguruan tinggi dengan kualitas pendidikan yang berbeda-beda. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN dalam bidang pendidikan.
Ya. Jadi kualitas pendidikan dan lulusan yang kompetensi ini mampu mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Objek pembelajarannya, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar ini akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya. Secara khusus, menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini, pemerintah Indonesia juga berupaya memberi kesempatan kepada lembaga pendidikannya. Melalui apa? Melalui reformasi menyeluruh ya dalam sistem pendidikan. Contohnya apa? Contohnya meningkatkan kualitas pendidikan, baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji, dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Ya. Jadi ini pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Ya. Ekonomi, sosial, ini kata kuncinya, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Baik, untuk pertemuan ini saya akhiri biar tidak terpotong dengan bab sebelumnya, bab yang akan kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.